tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Dan seterusnya. Dan Bapak Ibu kalau mau melihat kemegahan karya Allah dalam peristiwa ini, silahkan membacanya lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke bab 15 ayat 16. Ini orang Israel sudah melakukan perjalanan di gurun, ya. Kemudian di ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, cerita kesulitan orang Israel dalam perjalanan di gurun mulai tampak di sini. Ya. Lalu Tuhan melihat bagaimana orang Israel bersungut-sungut. Ada persoalan air dibereskan oleh Tuhan. Silahkan lihat ya sekarang ke ayat 23. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, artinya pahit. Bapak Ibu tolong amati bagian ini dulu ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nah kemudian dengan sepotong kayu itu air yang pahit diubah menjadi air yang layak untuk diminum, airnya jadi manis. Bapak Ibu tolong amati di bagian ini Tuhan tidak menghukum. Ya. Jadi Tuhan tidak menghukum di sini. Demikian juga di bab 16. Bapak Ibu ketemu dengan persoalan lain. Sekarang bab 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Ya, pindah gurun ini ya. Ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah Israel dengan kelaparan. Bapak Ibu, kehidupan yang sulit yang dialami oleh orang Israel di padang gurun telah membuat mereka lupa dengan beratnya perbudakan yang sudah mereka alami. Silahkan amati ayat 3 tadi. Mereka berpikir, enggak apa-apa Tuhan membunuh kami di Mesir. Kenapa? Kalaupun Tuhan membunuh kami di Mesir, kami mati dengan menghadapi kuali yang berisi daging, dan kami bisa makan roti sampai kenyang. Tapi lihat Bapak Ibu, sebab kamu membawa kami. Siapa kamunya? Musa. Internetnya Pak Seto sepertinya masalah ya. Ditunggu. Tunggu aja, tunggu, sabar.
Jadi lihat sekarang ke ayat 8. Mereka ngomongin roti dan daging kan ya. Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Nah, lihat, Tuhan sekali lagi tidak menghukum, tetapi Tuhan memberikan apa yang mereka tuntut, gitu ya. Silahkan ke ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Nah, kemudian silahkan lihat Bapak Ibu, kiriman roti dan daging dari surga. Bapak Ibu pernah dapat kiriman atau catering dari surga? Ayat 13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apakah itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mempersalahkan Musa, tapi Tuhan tidak menghukum mereka. Maka yang kelihatan malah yang sebaliknya. Mereka berpikir tentang daging, mereka berpikir tentang roti, Tuhan mengirimkannya. Nah, kiriman dagingnya itu adalah burung puyuh, ya. Kemudian kiriman rotinya itu adalah apa yang kemudian dikenal sebagai manna. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong melihat, tolong membuka ya, Injil Yohanes. Silakan membuka Injil Yohanes bab 6. Kitab Keluarannya diberi tanda ya, karena kita akan tetap kembali ke kitab Keluaran. Kemudian di Injil Yohanes, silahkan ke bab 6, ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang di surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Nah, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh orang Israel di padang gurun tentang roti yang disebut mana itu yang kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan siapa dirinya. Dahulu Tuhan jadi memberikan roti dari surga. Yang memberikan itu siapa? Allah. Dan Yesus mengatakan, yang memberikan orang Israel, yang memberikan kepada nenek moyangmu roti selama mereka berjalan di padang gurun, itu bukan Musa, tapi Allah. Allah itu siapa? Allah itu Bapakku. Yesus menunjukkan siapa dirinya dengan menunjukkan Bapakku yang memberikan kepada nenek moyangmu roti dari surga itu. Dulu Bapakku memberikan roti dari surga yang memberikan kehidupan kepada orang Israel selama tinggal di gurun. Nah, Bapa itu sekarang memberikan kepada manusia roti hidup. Roti hidup itu apa? Roti yang kalau dimakan memberikan kehidupan kekal. Roti hidup itu siapa? Roti hidup itu adalah Yesus. Bagaimana memakan Yesus? Memakan roti itu? Jawabannya sama dengan yang di Yohanes bab 3 ayat 16. Dengan percaya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu, itu ketika kita belajar kitab Ulangan, kitab Keluaran, lihat kaitannya itu juga dengan perjanjian baru. Nanti kita masih akan lihat yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kalau orang Israel itu mengadakan perjalanan di gurun sekarang silahkan Bapak Ibu ke kitab Yosua ya. Silahkan ke kitab Yosua bab 5. Silahkan ke kitab Yosua bab 5. Sudah ketemu? Bab 5, lihat ke ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Ya, pada waktu petang di dataran Yeriko. Ini sudah mau merebut Yeriko, ini sudah mau masuk ke Kanaan. Ya, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Makan hasil dari tanah Kanaan, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Nah, mereka makan hasil dari tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekarang ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat bagaimana selama perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan kepada orang Israel ya catering dari surga. Hidup mereka selama perjalanan di gurun dijamin oleh Tuhan. Nah, sekarang kembali ke kitab Keluaran. Kembali ke kitab Keluaran. Silahkan sekarang ke bab 17.
bab 17, lalu Bapak Ibu ke ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Refidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Ya, Bapak Ibu lihat sikap orang Israel ini. Waktu di Mesir mereka teriak-teriak minta tolong karena beratnya penderitaan akibat perbudakan. Mereka sudah diberitahu bahwa mereka akan dibawa ke tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka. Tapi ketika mereka sedang dalam perjalanan di gurun, mereka menghadapi kesulitan dan mereka selalu kembali kepada persoalan. Mendingan kami kembali ke Mesir. Lebih enak di Mesir daripada di gurun. Karena apa? Di gurun mereka mengalami kesulitan, terutama karena soal makan dan minum. Bapak Ibu silahkan amati yang terjadi dengan orang Israel ini. Persoalan di gurun, urusannya terus dengan makan dan minum. Soal penindasan, perbudakan, tidak ada lagi di pikiran orang Israel. Enggak apa-apa diperbudak, yang penting enggak kelaparan. Tunggu dulu, Bapak Ibu ingat siapa? Kalau ngomong soal lebih penting makanan daripada urusan lain. Kalau di kitab Kejadian, Bapak Ibu ingat siapa orang yang kayak gitu? Bisa ingat Esau kan? Esau. Ya, ingat Esau. Kalau sudah urusan makanan seolah-olah ini yang paling penting. Kacang merah. Urusan hak kesulungan nggak dipikirkan. Yang kita lihat ini apa? Yang penting makan. Kalau kami kelaparan, mau sebebas apapun percuma. Nggak apa-apa diperbudak, yang penting kenyang. Tunggu dulu. Nanti Bapak Ibu silahkan pikir sendiri ya. Silahkan mengingat sendiri ya. Ada enggak saat-saat di mana Bapak Ibu selama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan merasakan bagaimana urusan raga itu menjadi lebih penting daripada semuanya, bahkan lebih penting daripada Tuhan. Saya bicaranya, pertanyaan saya jadi sinis sekali. Urusan perut lebih penting daripada urusan Tuhan. Tidak semua pernah mengalami, tapi silahkan amati. Ya, bahasa sinisnya perut, tetapi bahasa yang lebih halus, lebih lugas. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami, merasakan urusan hal-hal yang menyangkut raga ini lebih penting daripada urusan yang menyangkut apa menyebutnya ya, kepercayaan atau iman, bahkan Tuhan sendiri. Kalau mau bahasa lebih halus lagi, begini, Bapak Ibu, dari sejak menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan kepada Tuhan kan? Dari semua permintaan Bapak Ibu kepada Tuhan, mana yang lebih besar untuk diminta? Ngurusi raga atau ngurusi jiwa? Waktu kecil minta apa? Kemudian waktu remaja minta apa? Setelah dewasa minta apa? Nanti akan ketemu urusan sekolah, urusan pekerjaan, urusan penghasilan gitu ya. Nanti kalau usia sudah bertambah banyak, ujung-ujungnya yang diminta apa? Kesehatan gitu kan. Umur panjang. Ya. Nah, sama
kesehatan, umur panjang. Yang berumur panjang itu jiwa atau raga? Raga. Yang diminta, kok itu terus kan? Padahal yang akan raga pasti mati, jiwa nggak akan mati. Tapi kenapa kok saya seringkali yang saya minta kok yang urusannya dengan raga terus? Nah, kalau melihat yang seperti ini melihat orang Israel sepertinya saya sedang bercermin ini. Ya, tapi Bapak Ibu, balik ke bab 17 ya. Orang Israel seperti ini, bahkan mereka jengkel betul kepada Musa loh ya. Lihat ke ayat 4, Musa sudah ketakutan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini marah level berapa coba kalau udah mau melempari dengan batu. Ya, Tuhan pun tidak menghukum di sini. Tuhan menyediakan air dari batu. Lihat ke ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Ya. Bapak Ibu sekarang begini, ini enak sekali orang Israel ini ya. Mencobai Tuhan, protes kepada Tuhan, lupa dengan permintaannya dulu. Enggak bingung dengan Tuhan yang datang menolong, udah enggak bingung lagi. Yang sekarang mereka lihat itu ya perbudakan udah enggak dibingungkan lagi. Urusan mereka dengan perut, mereka protes, marah kepada Tuhan. Enak ya, tapi enggak dihukum. Nanti jawabannya belum selesai. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Bapak Ibu pernah melihat anak orang lain bersalah dan Bapak Ibu memukulnya? Sudah pernah atau belum? Ya udah nggak usah mukul dah, cubit. Ya udah nggak usah cubit, katain. Tapi tunggu dulu. Enggak, anak orang lain bukan anak sendiri. Kecuali Bapak Ibu guru loh ya, kalau guru urusannya lain loh ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu pernah marah ke anak sendiri? Ya, pernah. Pernah menghukum anak sendiri? Pernah. Pernah. Nah, ini levelnya udah naik. Menghukum kan macam-macam ya. Dari mengurangi uang jajan sampai dimasukkan ke kamar mandi. Kalau nyupit, enggak semua pernah. Mukul apalagi. Mukul anak orang lain, menghukum anak orang lain enggak akan dilakukan. Menghukum anak sendiri kalau salah, ya itu dilakukan. Nah, tolong diingat itu dulu ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 19. Silahkan ke kitab Keluaran bab 19. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ya, mereka tiba di padang gurun Sinai. Nah kemudian setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Jadi orang Israel berkemahnya di bawah, silahkan membayangkan di background, di latar belakang perkemahan mereka, tampak gunung Sinai. Jadi tunggu dulu, kalau mendengar kata gunung di perjanjian lama atau di perjanjian baru, jangan membayangkan gunung seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu kalau dalam bahasa Indonesia membedakan kan gunung dan bukit. Apa yang membedakan gunung dengan bukit? Tinggian.
Kalau gunung tinggi, kalau bukit lebih enggak tinggi gitu. Nah, kalau Ya. bukit tinggi, Kota saya, kota kelahiran saya. nah itu bukitnya tinggi. Gunung Bromo tinggi apa enggak? Tinggi. Ah, mana Gunung Bromo kok tinggi? Oh, ada tangga naik ke sono kok. Gunung satu, bukit banyak. Nah, itu perbukitan sama bukit, pegunungan sama gunung. Dalam bahasa Indonesia, gunung itu punya kawah kan? Ya. Sedangkan bukit nggak ada kawah. Gunung Sinai nggak ada. Nah, maka saya mengatakan kalau dalam Alkitab Indonesia. waspada dengan kata gunung. Dalam bahasa Indonesia gunung punya kawah. Dalam Alkitab gunung itu sama dengan bukit atau gundukan. Ibu Bapak pernah naik Gunung Tabor kan? Di Gunung Tabor. Orang Indonesia ngeliat Gunung Tabor itu gunung apa bukit? Bukit. Belum Dia pernah. akan ngomong itu. Ada kawah. Karena ngikuti bahasa Inggris saja ikut-ikutan ngomong gunung. Mountain. Jadi dalam bahasa Ibrani atau tiap bahasa kan punya kekurangan. Suara Pak Seto putus-putus. Echo. Pak, suaranya Pak Endi. Suaranya putus-putus. Dalam bahasa Ibrani gunung itu antara Gunung Hermon dengan Suara Pak Seto putus-putus tadi. Sepertinya internetnya nggak stabil. saya ganti. Sekarang malah nggak ada suara. Sekarang udah mau ke Mantap Pak. sekarang. Lanjut. Nah, sekarang kalau membayangkan Gunung Sinai, Bapak Ibu juga akan menemukan hal yang sama. Jangan cari kawah Sinai. Gunungnya, ya, gunung Bukit Batu sebenarnya kan. Nah, kemudian di tempat yang didatangi orang Israel sekarang ada Gunung Sinai, lalu di depannya ada gurun, ya. Lalu orang Israel berkemah di depan Gunung Sinai itu. Sekarang ke ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Nah, ayat 5 dan ayat 6 Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi, lihat ke ayat 5 ya. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Ditegaskan di ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat istilah perjanjian Sinai. Udah biasa dari kecil kita dengar. Dalam perjanjian ini,
kita tidak bisa membayangkan sebuah agreement dari dua pihak yang setara. Ya. Jadi jangan membayangkan sebuah agreement dari dua pihak. Orang Israel diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan membebaskan mereka. Sudah ganti jaringan tapi masih putus juga. Ya, silahkan membayangkan seorang raja. Jadi ada raja namanya Yahweh. Kemudian silahkan membayangkan ada kerajaan Mesir. Ya, orang Israel diperbudak di Mesir. Nah, kemudian Yahweh membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, ya, lalu membawa orang Israel ke Sinai. Jadi perjanjian ini diadakan antara Yahweh yang mengalahkan Mesir, yang membebaskan Israel, dengan Israel yang sudah diperbudak di Mesir dan dibebaskan oleh Tuhan. Jadi perjanjiannya begitu. Lebih sederhananya, Bapak Ibu, silahkan membayangkan kalau mendengar perjanjian ini, lebih tepatnya, lebih sederhananya kita pahami sebagai janji. Tuhan berjanji. Ya. Nah, sekarang isi perjanjian, isi janji Tuhan kepada orang Israel apa? Apa janji Tuhan kepada orang Israel? Silahkan ke ayat 5 tadi. Tuhan memilih orang Israel menjadi umatnya. Tuhan memilih Israel menjadi umatnya. Ada banyak bangsa di dunia, ya. Dan kemudian dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia, Tuhan memilih Israel. Nah, kemudian dengan adanya perjanjian ini, orang Israel sekarang memiliki jati diri yang baru. Dulu mereka adalah budak, ya, bukan umat. Sekarang mereka menjadi orang merdeka, tapi kemerdekaan mereka adalah di bawah pemerintahan Yahweh. Mereka sekarang umat Yahweh, bukan bangsa budak. Mereka mendapatkan jati diri yang baru. Bapak Ibu silahkan mengingat waktu baptis. Dengan adanya baptis, Bapak Ibu menjadi orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu menjadi anggota gereja Katolik. Begitu menerima baptis dan diterima menjadi anggota gereja Katolik, cara hidup Bapak Ibu berubah. Ya, yang berubah apa? Dulu saya sembahyang di mana? Dulu saya tidak sembahyang. Dulu hidup saya mengikuti apa yang saya mau. Begitu menjadi anggota gereja Katolik, menjadi pengikut Yesus, maka saya menjalani kehidupan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Sejak menjadi orang Katolik, saya buat tanda salib di mana-mana, gitu kan? Sebelum jadi orang Katolik,
Enggak pernah buat tanda salib. Sederhananya begitu. Nah, kemudian dari mana Bapak Ibu tahu cara hidup orang Katolik? Paling gampang yang baptis dewasa, ya belajarnya dari para katekis, gitu kan ya. Belajarnya dari para guru agama, belajarnya dari antara orang-orang yang sudah duluan Katolik. Tapi bayangkan, Bapak Ibu semuanya, semua yang ikut belajar ini, bayangkan, minggu lalu belum Katolik. Semua belum Katolik. Minggu ini semua jadi Katolik. Belum ada orang Katolik, Bapak Ibu orang Katolik pertama. Terus bagaimana? Lalu akan bertanya, kalau begini boleh enggak? Kebiasaan yang dulu begini boleh apa enggak? Nah Bapak Ibu, kita memerlukan pedoman. Kita memerlukan peraturan apa yang membuat seorang menjadi Katolik, bagaimana perilakunya. Nah Bapak Ibu, dalam perjanjian Sinai ini, Tuhan memberikan kepada orang Israel hukum, ya, ada hukumnya. Sekarang lihat tentang hukum itu. Ke bab 20 sekarang. Ada 10 firman ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ingat kembali Bapak Ibu, akulah Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Ini kalau dalam bahasa Ibrani ada 4 huruf. YHWH. Itu kembali ke Keluaran bab 3 ayat 14 tentang aku adalah aku ada, atau aku adalah yang ada itu. Ini yang kemudian menjadi nama YHWH. Kemudian banyak orang mengucapkannya dengan nama Yahweh. Karena orang Israel tidak mengucapkan, menyebut nama itu, maka kemudian mereka ketika menemukan 4 huruf YHWH, mulut mereka akan mengucapkan Adonai. Artinya Tuanku. Dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dengan kata Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan 4 huruf Tuhan dengan huruf besar semua, itu kalau dalam teks Ibrani menunjuk kepada nama Yahweh. Dan lihat pertama-tama, akulah Yahweh Allahmu. Yahweh sudah mengangkat Israel menjadi umatnya. Sejak itu, Israel menjadi umat Yahweh. Ada hubungan yang eksklusif antara Israel dengan Yahweh itu. Ya. Kemudian ditegaskan dulu apa yang sudah dilakukan Yahweh untuk orang Israel, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karya Allah mendahului segala perintah. Nah, kemudian begini, tolong Bapak Ibu mengingat kalau dalam bahasa Inggris, jangan mencuri itu, rumusan bahasa Inggrisnya apa? Do not steal atau you shall not steal? You shall not steal. Jadi tidak digunakan kata jangan ya. Tetapi engkau tidak akan. Ya gitu loh, saya pakai terjemahan yang yang polos dalam bahasa Indonesia ya. Jadi karena kamu
adalah umatku. Karena aku sudah membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir, maka kamu tidak akan mencuri. Kamu tidak akan berzina. Begitu bahasanya. Dan lihat, mulai dengan kalimat, akulah Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perhatikan soal hidup menurut jati diri tadi ya. Perhatikan hidup menurut jati diri. Jadi urusannya bukan soal larang-melarang, ya, tapi hidup sesuai dengan jati diri. Dan ini menjadi sangat serius. Kenapa menjadi sangat serius? Karena ada sesuatu yang seringkali menjadi bahan keberatan di antara orang Katolik. Ambil contoh yang sangat serius. Bapak Ibu ketika mendengar perintah untuk mengasihi, Bapak Ibu akan menerima perintah itu dengan gembira atau mengatakan perintah ini sulit? Tolong jawab jujur. Pernah nggak Bapak Ibu mengatakan mengasihi itu berat, mengasihi itu sulit? Pernah ngomong gitu apa belum? Pernah. Ya, tidak. Ya, tidak mudah. Tidak mudah untuk mengasihi. Asa doa. Ya, Apalagi enggak mudah. Udah berulang kali dicoba, gagal terus, berat beneran gitu ya. Jadi sulitnya yang mudah apa ya Pak Seto? enggak akan ngomong mudah atau tidak, tetapi pertanyaannya menjadi serius karena Ibu mendengar perintah itu sebagai beban atau sebagai kegembiraan? Gembiraan Pak. Nah, kalau kegembiraan nggak akan ngomong berat. Kalau sudah mengatakan ini berat, sulit, nggak mudah, maka pertanyaannya kan, ini dikasih beban atau dikasih kegembiraan. Maka yang tolong diamati tentang hidup mengikuti jati diri tadi. Seringkali yang ada di pikiran orang itu begini, saya mengasihi karena ini perintah. Kalau saya tidak mengasihi, nanti Tuhan tidak akan mengasihi saya. Nah, ini yang jadi soal. Padahal Tuhan Yesus mengajarkannya bukan begitu. Mengajarkannya bagaimana? Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kemudian bagaimana Yesus mengasihi? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Atau, jika aku adalah guru dan Tuhanmu, mau membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Yang kemudian harus terjadi, yang kemudian harusnya terjadi, perintah untuk mengasihi tidak lagi dipandang sebagai sebuah beban, tapi kegembiraan. Saya bergembira kalau saya bisa berbuat seperti Yesus. Saya bergembira kalau saya bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan? Yang seringkali menjadi bahan pertimbangan, ada yang lain lagi, merasa menjadi seperti Tuhan Yesus kalau bisa menyembuhkan orang. Merasa menjadi seperti dekat dengan Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus kalau bisa mengusir roh jahat. Tunggu dulu. Urusannya bukan begitu. Kegembiraan seorang pengikut Yesus tentu kalau bisa melakukan hal yang sama dengan yang dibuat oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini yang harusnya menjadi bahan belajar kita, dan ini persis yang kita perlu pelajari dari orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Israel, itu gembira. Karena apa? Perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan, perhatikan kata Tuhannya. Perintah ini diberikan oleh Tuhan. Dan perintah ini, ya, firman ini memberikan kepada mereka jati diri sebagai
umat pilihan. Kalau Bapak Ibu dapat WA, ibu-ibu aja dah, ibu-ibu aja supaya gampang contohnya. Ibu-ibu dapat WA dari ajudan presiden. Besok pagi, tolong siapkan nasi pecel. Tolong antar ke istana. Ibu mau diajak makan bareng sama presiden, tapi pecelnya ibu bawa. Ibu akan mengatakan, besok pagi. Enggak mungkin lah, masa malam-malam belanja. Enggak, ibu enggak akan bilang begitu. Ibu akan bilang apa? Siap. Gembira langsung dapat panggilan. Jam berapa acaranya? Halo. Akan jam berapa acaranya? Lalu yang Enggak. pilih. Kalau saya nggak percaya, Pak Seto. Apa percaya? Ya, astagfirullahaladzim. Nggak percaya kalau disuruh bawa pecel ke presiden. Opo iyo gitu loh. Ibu, awalnya itu saya mengatakan seandainya. Seandainya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Pak Roy. Ya. Saya kan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan yang seperti yang saya bilang tadi kan? Nah, sekarang kalau Ibu percaya atau tidak dapat perintah dari Tuhan? Saya, Pak. Kalau dapat perintah dari presiden nggak percaya. Kalau perintah dari Tuhan percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Tuhan memberi perintah apa kepada Ibu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, supaya lanjut umurmu. Waktu Tuhan Yesus mau pulang ke surga, Tuhan Yesus pesan, aku memberi perintah baru kepadamu. Kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku sudah mengasihi kamu. Seperti itulah kamu harus saling mengasihi. Berani Ibu? mati. Ibu percaya? Berani mati untuk sahabatnya. Ini tadi Berani mati perintahnya. untuk sahabatnya. Yang diwujudkan perintah itu adalah seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Tulis. Kemudian Pintar. yang berikutnya Tuhan mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuh, ayo berani enggak? Pertanyaan saya kembali lagi ya. Percaya enggak kalau Tuhan memberi perintah kepada Ibu? Kalau perintah dari presiden saya enggak percaya. Kalau perintah dari Tuhan? Seandainya presiden pun memberi perintah, saya akan lakukan. Kalau Tuhan yang memberi perintah, oh maaf Tuhan, berat gitu. Enggak. Jawabannya cuma begitu. Siap, gitu aja kan. Dan siapnya dengan gembira. Udah belajar dengan Pak Seto harus siap. Bukan begitu. Ibu sudah berapa lama jadi pengikut Yesus? Tahun 78 baptis, Pak. Tahun 78 baptis. Tapi 40. Udah 42 tahun ikut Yesus kok ya. Nah, silahkan. Nah, sekarang begini. Nah, kita kembali ya ke kitab Keluaran. Orang Israel menerima firman itu dengan gembira. Dan mereka berjanji semua yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan gitu. Itu Bapak Ibu bisa melihat di bab 24 dulu. Ini masih akan kita diskusikan minggu depan ya. Tentang perintah-perintah kita akan diskusikan minggu depan. Jadi prinsipnya begini. Orang Israel masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Sejak diangkat menjadi umat Tuhan, mereka mendapatkan jati diri yang baru. Dan untuk menuntun hidup mereka menurut jati diri mereka yang baru, Allah memberikan hukum. Dalam hukum itu ada perintah-perintah, ada larangan. Ya,
Macam-macam, nanti kita akan diskusikan minggu depan. Sekarang lihat ke ayat bab 24. Ayat 7. 24 ayat 7. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, yang menjadi pokok penting dalam perjanjian ini, Bapak Ibu, tolong kembali ke bab 20. Kita akan lihat dari ayat 3 sampai dengan 6. Ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Karena orang Israel sudah menjadi umat Yahweh, maka mereka hanya dibenarkan kalau menyembah, kalau berbakti kepada Yahweh saja. Bapak Ibu, dulu belum ada ketuhanan yang Maha Esa ya. Setiap bangsa itu punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana dewa-dewi Mesir tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ketika Yahweh menjatuhkan tulah kepada mereka. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat, ya kita ambil contoh dari kitab Hakim-Hakim yang jarang dibuka ya, kita lihat kitab Hakim-Hakim. Kita lihat kata-kata Yeftah. Jadi silahkan ke kitab Hakim-Hakim bab 11. Sudah ketemu bab 11? Lihat kalimat di ayat 23 dan 24. Ayat 23. Maka sekarang Yahweh Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, ilahmu? Ya. Jadi Israel punya Allah, namanya Yahweh, dan kemudian orang Ammon punya ilah sendiri, namanya Kamos. Orang-orang Kanaan itu terdiri dari banyak bangsa dan mereka menyembah dewa-dewi mereka sendiri. Ambil contoh lagi ya, kita ke Filistin. Silahkan ke 1 Samuel.
bab 4. Di bab 1 Samuel bab 4, Bapak Ibu ketemu dengan tabut Tuhan yang dirampas, lalu dibawa ke negeri orang Filistin. Berikutnya silahkan ke bab 5. Sesudah orang Filistin, ayat 1, merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Ini seperti Dagon sedang bersujud kepada tabut. Ya, Dagon ini dewa orang Filistin. Ini kebalikan dari putri duyung. Kalau putri duyung, bagian atas manusia, bagian bawah ikan, perempuan. Kalau Dagon, kebalikannya, ini agak repot ini. Kepalanya ikan, badannya sampai kaki manusia dan laki-laki. Hidupnya bagaimana coba? Agak repot itu. Bentuknya kaki, kalau hidupnya di air, nggak pinter berenang. Kalau di darat, nafasnya susah pakai insang. Ini cukup ya untuk contoh bagaimana orang di zaman kuno itu berpikir setiap bangsa itu punya dewa sendiri, atau bahkan ada bangsa yang punya banyak dewa. Ya, sekarang silahkan kembali ke Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ada banyak dewa dan dewi yang dikenal oleh orang Israel dari bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi karena orang Israel sudah diangkat menjadi umat Yahweh, maka mereka tidak dibenarkan untuk mengabdi kepada dewa-dewi lain. Mereka hanya benar kalau menyembah Yahweh Allah mereka saja. Dan kemudian di bab 4, ayat 4 sampai dengan 6, yang kita lihat adalah larangan untuk membuat patung dan menyembah. Ya. Lihat ke 20 ayat 4 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat 5, jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Lengkapnya firman-Nya begitu. Kalau membuat patung tapi tidak untuk disembah, Tuhan malah memberi perintah. Silahkan ke bab 25. Keluaran 25. Nanti kita masih akan melihatnya. Ayat 18. Dan 25-18 ya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian. Ini tabut perjanjian, lalu di kedua ujungnya ada tabut perjanjian, kemudian ada tutup. Di atas tutup harus dibuat 2 kerub. Ayat 19. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Kemudian ayat 20, kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya. Ya. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap pada masing-masing. Ada muka, ada sayap. Ini makhluk. Tapi dibuatnya dari emas. Jelaskan ini patung? Jelas patung. Lalu lihat ke ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu,
dari antara dua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Tabut ini menjadi tempat paling suci untuk orang Israel. Ya. Dan di atas tabut ada patung. Dan Tuhan mengatakan dia akan hadir dan bertemu dengan orang Israel dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerub. Ini patung bahkan dipakai untuk ibadah, bahkan menjadi tempat paling suci. Kenapa tidak dilarang? Karena tidak disembah. Yang menjadi masalah ketika patung itu disembah. Silahkan ke kitab Keluaran, bab 32. Bab 32. Menyembah patung. Silakan ke ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas dan seterusnya. Ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Ya, anak lembu tuangan. Patung anak lembu dari emas. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Inilah Allahmu yang ditunjuk apa? Patung anak sapi tadi. Allah diwujudkan dalam bentuk patung anak sapi. Atau patung anak sapi dipandang sebagai Allah pembebas. Itu yang bermasalah. Tapi kembali, karena Israel sudah diangkat menjadi umat Yahweh, mereka hanya dibenarkan kalau menyembah Yahweh saja. Itu konsekuensi dari perjanjian Sinai. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak Seto mau tanya, Pak Seto. Boleh Pak Popo? Ya. Nama? Nama saya Tabah Helmi. Pak Seto, setelah mendapat ajaran dari Pak Seto, saya ambil kesimpulan bahwa umat Israel adalah, sebagaimana kita ketahui, dia adalah umat Yahweh, umat pilihan. Jadi sebelum masuk Kanaan, orang-orang yang ada di sana, yang notabene mereka belum dapat perintah Ten Commandment dan sebagainya, dan pokoknya mereka boleh dicap tidak bertuhan Allah, jadi kafir gitu, dengan istilah sekarang ini. Jadi untuk masuk tanah perjanjian itu, ada alasan gitu. Mereka ingin masuk damai atau invasi atau merebut, tapi mereka punya moralnya udah tinggi gitu. Karena pilihan juga gitu. Bagaimana Pak Seto? Untuk masuk Kanaan, memang ada urusan dengan pilihan. Tetapi tidak ada urusan dengan moral. Maksudnya, silahkan mengingat janji Tuhan kepada Abraham. Janji yang kemudian juga disampaikan kepada Ishak, kepada Yakub. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kan. Nah, kemudian perjanjian dengan Tuhan ketika disampaikan kepada Abraham diwujudkan, disampaikan dalam rupa tanda sunat. Ya. Ada sunat. Dengan disunat berarti keturunan Abraham masuk dalam perjanjian. Nanti kalau membaca kitab Musa,
Kitab Musa, kitab Yosua di bab 5 tadi ya. Saya nggak baca tadi karena nggak berkaitan langsung. Ya, belum. Itu orang Israel mau masuk Kanaan, sunatan massal dulu. Paskah, baru Paskah. Ini mau perang di Yosua bab 6, di bab 5 sunatan massal. Agak merepotkan, nggak usah membayangkan habis sunatan mereka jalan keliling kota Yeriko. Pasti nggak nyaman itu urusannya. Tapi bukan itu masalahnya. Mereka mau masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Dan tanah itu adalah tanah perjanjian. Untuk masuk ke Kanaan, orang, biarpun mereka keturunan Yakub, mereka harus memegang tanda perjanjian, yaitu sunat. Jadi itu soalnya, bukan karena soal moralitasnya. Kalau moralitas memang urusannya berbeda, tapi hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel memang menyangkut moral. Begitu, Pak. Tapi suku-suku yang tinggal di sana, Filistin, Amori, segala macam itu, mereka tetap keturunan Yakub, tapi bukan Israel dari Mesir gitu ya. Jadi mereka itu suku-suku yang terasing atau enggak, mereka adalah orang-orang Kanaan. Jadi silahkan membayangkan Kanaan itu dihuni oleh banyak bangsa. Di bagian tenggara menghadap ke Laut Tengah itu ada orang Filistin. Kemudian di utara itu ada orang Tirus, orang Sidon. Lalu ada orang Moab, Amon. Kalau yang disebut itu ada orang Amori, Girgasi, dan seterusnya. Nah, tanah yang diberikan oleh Tuhan, ini yang nggak nyaman, itu bukan tanah kosong. Bapak Ibu harus membaca yang kitab Hakim-Hakim tadi ya. Tiap bangsa punya dewa sendiri, punya Allah sendiri. Allah atau dewa dari setiap bangsa itu berjuang untuk umatnya. Jadi kalau di dunia ini ada perang antar dua bangsa, di dunia atas dewa-dewi mereka sedang perang. Nggak nyambung ya. Ya, Bapak Ibu tidak akan bisa memasukkan menyebutnya ya, pikiran orang di zaman kuno dengan pikiran Bapak Ibu ke dalam pikiran Bapak Ibu sekarang. Dan menilai apa yang ada di Alkitab menurut pemahaman kita sekarang. Yang harus dilakukan apa? Bapak Ibu, kita masuk ke dunia zaman kuno supaya bisa menikmatinya. Tiap bangsa punya dewa-dewi sendiri. Tadi disebut Kamos, nyari tanah untuk orang Amon. Yahweh nyari tanah untuk orang Israel. Orang Asyur perang untuk menguasai wilayah-wilayahnya. Nah, dewa-dewi Asyur itu sedang berperang sebenarnya. Ini dalam pemahaman orang di zaman kuno dulu. Dan orang Israel diingatkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Pak Seto, ya Pak Seto, saya bertanya aja. Ini Musa membawa umat Israel dari perjalanannya itu membutuhkan sekitar 40 tahun ya. Tapi kalau kita lihat dulu waktu Yakub ke Mesir, itu perjalanannya nggak selama itu ya. Dan kalau saya lihat peta antara Mesir ke Kanaan dibandingkan dengan perjalanan Musa, itu keliling-kelilingnya tuh jauh sekali. Apakah itu karena petunjuk Tuhan untuk membentuk umat Israel selama 40 tahun, Pak Seto? Kalau Ibu sabar, nanti akan didiskusikan di pertemuan ke-9, Ibu. Oh ya, oke. Kalau Ibu enggak sabar, baca sendiri bilangan 13-14, Bu. Ya. Oke. Ya. Ojo kesusu, alon-alon. Terima kasih. Iya, Bu. Saya tanya Pak Seto. Iya. Pak Seto. Iya, silakan. Halo. Silakan. Pak, itu
betapa Tuhan Allah itu waktu memberi cobaan kepada umat Israel, bangsa terpilihnya itu, betapa dia selalu sabar sekali biarpun dia keras kepala, selalu membantah, membandel. Itu gimana ya Pak Seto maksudnya Pak? Nah, Ibu ingat tadi kan pertanyaan Ibu pernah menghukum anak orang gitu tadi ya? Ya betul Pak. Ya. Ketika orang Israel dari perjalanan ke Mesir sampai Sinai, sudah diangkat jadi umat Tuhan atau belum? Belum kan? Nah, itu masih seperti anak orang lain. Ya. Nanti setelah perjanjian Sinai, mereka umat Tuhan. Karena mereka sudah umat Tuhan, nanti kalau mereka salah, mereka akan dihukum. Nah, sekarang mau lihat hukumannya? Ketika orang Israel menyembah anak lembu emas tadi ya, hukumannya sangat serius. Ibu Bapak bisa membaca di bab 30 Mati banyak. tadi. Ada hukuman yang sangat serius. Lalu Ibu juga bisa membaca misalnya di kitab Bilangan bab ini contohnya yang ini lebih tegas gitu, lebih jelas gitu ya. Bilangan bab 20. Ceritanya itu mirip dengan di Masa dan Meriba. Ceritanya mirip dengan Masa dan Meriba. Tapi yang di Bilangan bab 20, Musa dan Harun dihukum. Hukumannya apa? Nggak boleh masuk Kanaan. Itu berkaitan dengan penghukuman. Di bab 21, ingat peristiwa ular tembaga? Nanti Ibu baca ya. Karena orang Israel bersungut-sungut terus kepada Yahweh, nggak tanggung-tanggung hukumannya. Hukuman mati. Eksekutornya ular. Beludak. Ya, dan Bapak Ibu belum pernah melihat ular gagal gigit kan? Belum Pak. Pernah ngeliat ular nggak yakin dengan gigitannya. Digigitnya sampai diulang. Enggak. Sekali gigit, udah pergi. Ular itu kan habis gigit pergi kan? Iya, bisa ya, memberi bisa. Ya, jadi Ibu akan menemukan juga sebelum dipilih menjadi umat, orang Israel salah, tidak dihukum. Setelah jadi umat, baru kasih. Melakukan kesalahan, lalu dihukum. Berarti seperti bisa diibaratkan kalau kita sebelum baptis, kalau ada kesalahan, nggak dihukum itu ya Pak? Kalau sudah baptis baru ada, kita baru tahu peraturan, lalu kita dihukum gitu Pak? Bisa dikategorikan gitu bisa Pak Seto? Terlalu jauh sebenarnya perbandingannya, Ibu. Kalau mau lebih ini, sebelum Ibu mengenal Tuhan dan sesudah Ibu mengenal Tuhan. Tidak ngomong baptisnya, tapi kenal Tuhan dan nggak kenal Tuhan. Oh, ya. Saya lebih suka memakai ilustrasi tadi, Bu. Ibu kalau sama orang lain nggak akan menghukum, tapi kepada anak sendiri Ibu akan menghukum kalau salah. Ya. Oke. Agak nyesel ya sekarang jadi kenal Tuhan ya. Ya semakin belajar semakin nggak ngerti jadinya Pak. Loh kok semakin nggak ngerti, salah Ibu. Semakin nggak tahu apa-apa Pak. Enggak, semakin salah. Belajar semakin nggak tahu apa-apa. Salah. Jujur tuh Pak, jujur. Enggak, salah. Salah tuh. Salah. Ibu, ketika kita belajar, kita menjadi lebih tahu. Oh iya Pak. Kalau Bapak Ibu ngapain anak-anak disekolahkan? Percuma, ngapain disekolahkan? Makin belajar makin nggak tahu gitu. Nah, bohong kan? Nggak gitu. Makin kita belajar, makin kita akan tahu. Pengetahuan kita akan mempengaruhi perilaku kita. Kemudian ketika saya mulai belajar, belajar lagi, saya sadar ternyata ada banyak yang belum saya tahu. Nah, itu baru benar. Kalau tentang kitab suci,
Kalau tentang kitab suci ya, maaf ya. Ya. Ini ada yang misalnya yang mengatakan seolah-olah dia sudah mengerti semua tentang isi kitab suci. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kemudian ketika belajar dengan cara seperti ini, ada yang mulai sadar, oh ternyata ada banyak hal yang saya tidak paham. Dan saya itu pun juga melihat makin kemudian ketemu dengan Bapak Ibu belajar di sana sini, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan, saya juga tahu, bagian ini saya belum belajar, bagian ini saya nggak tahu. Cuma jarang aja saya ngomong gitu. Jarang ngomong, bukan berarti tahu. Enggak. Iya, Pak. Saya kemudian dalam banyak kesempatan saya tahu, yang ini kok saya nggak ngerti-ngerti itu ya. Bahkan ketemu, ini bahasa Indonesia loh, ini kok saya nggak ngerti. Baca kitab Ayub, ada kata berengah, maksudnya apa? Baca cerita ini, ketemu kata yang asing. Baca kata ini, ketemu kata yang lain lagi. Bahasa Indonesia, tapi kok saya nggak paham. Seandainya saya nggak belajar, saya nggak ngerti ada masalah di situ. Begitu, Bu. Ya. Seperti minum air laut ya, Kak Seto. Makin belajar, makin pengen tahu. Iya, makin belajar, makin pengen tahu. Ya. Tapi saya belum pernah minum air laut, Ibu. Lama, belum pernah tenggelam, Mbak. Kalau minum air garam, saya minum. Biar Itu nggak kan batuk. itu kan ibarat, Kak Seto. Oh, Ibarat, Pak, ibarat. Di daun keladi. Iya, Bu. Ya seperti itu. Jadi Iya, Pak. jangan menutup diri dengan mengatakan makin belajar makin nggak tahu. Enggak. Menyekolahkan anak-anak sampai sekolah jauh-jauh biar tahu, kok malah diomongin kamu nanti kalau makin belajar kamu makin nggak tahu. Masa gitu? Enggak lah. Ya. Terus kapan mau sampai kapan belajar? Sampai ketemu dengan yang dipelajari udah gitu ya. Iya. Bapak Ibu belajar tentang Tuhan, kapan kita selesai belajar? Udah ketemu sama Tuhan, udah. Iya. Ada lagi pertanyaan atau tidak? Semoga nggak ada. Ada, Pak. Pak Popo, saya Tanya, mau Pak. share screen, Pak. Tanya, Pak. Oh ya, sudah. Masih ada? Bisa kan saya udah angkat, sudah bikin Oke. Pak Seto jadi co-host. Iya, saya siap. Tapi ada satu pertanyaan Tanya lagi, boleh, silakan. Iya, silakan. Ya. Pak, ini ditulis, saya dapat dari internet, itu ditulis di Bali ada namanya Pura Luhur Uluwatu. Iya, Mendengar ya, Pak? iya. Lalu di sini dikatakan kalau sebelum memasuki pura, para wisatawan wajib mengenakan pakaian khusus, yaitu kain sarung untuk mereka yang mengenakan celana atau rok di atas lutut, jadi pendek, serta selendang untuk wisatawan yang memakai celana atau rok di bawah lutut. Lalu di sini disebutkan juga kain sarung dan selendang kuning tersebut menyimbolkan penghormatan terhadap kesucian pura, serta mengandung makna sebagai pengikat niat-niat buruk dalam jiwa. Kalau kita ke sana dan kita mengikuti peraturan ini, apakah bisa dikatakan bahwa kita menyembah Allah lain, Pak? Terima kasih. Ibu, apa yang ada di hati dan pikiran Ibu ketika melakukan itu? Tidak ada apa-apa, tidak ada maksud menyembah Allah lain, tapi mengikuti Udah, peraturan. Bagaimana? udah begitu aja. Ibu pegang itu. Menikmati pemandangan. Tolong, Oke. Baik, saya terima lebih kasih, suka Pak. mengatakan, Ibu tolong hati-hati. Di sana monyetnya berani-berani loh, Bu. Terima kasih, Ya. Pak. Jadi nggak usah dipikirkan itu. Ibu nikmati saja, nggak usah pikir apa-apa. Ibu tahu siapa Tuhan, Ibu ikut Tuhan, udah Baik, ikuti Pak. itu. Ya, Iya, baik, Pak. Terima kasih. ya. Sekarang ini sebentar. Tampak di, Apa? udah kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Full screen atau enggak ini, Pak? Enggak.
Enggak full screen. Bentar saja. Di bawah yang pojok sebelahnya itu Pak, full screen tuh. Nah itu tuh di klik itu tuh kotak. Ya betul. Udah full screen. Perhatikan nggak ada ini altar. suaranya. Hah? Nggak ada suara? Nggak ada suara. Nggak ada suara. Share include computer sound harusnya Pak, diklik. Klik di bagian bawah kiri. Nah, bawah kiri itu ada share include computer sound. Tapi ini Bapak Seto mau tunjukin tabernacle-nya kayaknya. Sebentar. You are screen sharing gitu? Bukan Ya, di situ. waktu share screen di pojok kiri bawah ada include computer sound gitu. Jadi saya harus stop share dulu? Ya, keluar dulu. Waktu Dari awal. nah, keluar dulu. Pas sharing, share screen, nanti di pojok kiri bawah itu ada di tik aja. Share include apa computer sound. Belum bisa menampakkan. Bentar ya. Ya, Pak. Sebentar, kok malah jadi begini. Sudah kedengaran? Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys, the Hinnom, the Central or Tyropian, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock, which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites, the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, because of the many similarities between the tabernacle and the Garden of Eden, many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the tabernacle, and thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east-to-west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into three main courts, the outer court, the holy place, and the Holy of Holies.
The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle, or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord, passing the angels, or cherubim, who were embroidered on the veil. Solomon's temple replicated this same three-level progression, doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On 30 cubits wide and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on one day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being 20 cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant. Baik, Bapak Ibu, tolong perhatikan beberapa gambar ini dulu. Ini kemah suci, ya. Ada pagar keliling ya. Kemudian perhatikan di depan ini ada mezbah untuk kurban bakaran. Nah, kemah sucinya yang ini. Nah, kita akan lihat ke bagian dalamnya. Similarities between the tabernacle and the Garden of Eden, many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the tabernacle, and thus later to west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. Kemah utamanya terdiri dari 2 ruangan. Ini ruang kudus, ini. Kemudian yang ini ruang maha kudus. Di ruang maha kudus, ini disimpan tabut perjanjian ya. Udah ngelihat kerubnya tadi ya, udah lihat kerubimnya ya. Kemudian di bagian depan, di ruang kudus, ini ada beberapa perlengkapan. Ini ada mezbah untuk korban ukupan, korban dupa gitu ya. Lalu ini ada menorah. Kemudian yang di sebelah sana itu ada meja untuk roti sajian. The tabernacle was divided into 3 main courts,
the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle, or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was Ini mesbah korban ukupan, kayak gini. able to re-enter the presence of the Lord, passing the angels, or cherubim, who were embroidered on the veil. Nah, ini tabut perjanjian, perhatikan kerubnya ada 2. Solomon's temple replicated the Nah, same ini mau ditunjukkan begini. Nanti ketika Salomo membangun Bait Allah, strukturnya sama. Ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Yang ini yang kemah suci ya, bentuknya kemah, tapi Bait Allah itu bentuknya bangunan ya. Tapi strukturnya sama. level progression, doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of the room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of roti sajian, ini meja untuk roti sajian. Dah, begitu dulu. Sekarang silahkan ke Keluaran bab 25. Lihat aja judulnya dulu. Ada petunjuk untuk mendirikan kemah suci ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar sabar, baca aja dari bab 25 sampai bab terakhir dari kitab Keluaran. Ibu pasti akan sabar sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu akan jadi orang yang sabar. Karena apa? Perhatikan, mulai dari begini ya, kita akan lihat judulnya saja. Mulai dengan mengenai persembahan khusus ya. Kemudian berikutnya mengenai tabut perjanjian. Perhatikan kalimat pertama di ayat 10. Haruslah mereka membuat. Haruslah mereka membuat. Ya, ini membuat, itu petunjuk untuk membuat tabut. Ayat 23. Mengenai meja roti sajian. Haruslah engkau membuat, gitu kan? Ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Kemudian, bab 26. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda. Bab 27. Haruslah engkau membuat mezbah. Ya. Ayat 9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Terus berikutnya mengenai pakaian imam. Kemudian bab 30. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Nah, dari bab 25 sampai dengan bab 30, Bapak Ibu ketemu dengan petunjuk untuk membuat kemah suci dengan segala perlengkapannya, termasuk di bab 30 itu masih ada ayat 17, ada bejana pembasuhan. Ya. Kemudian di Bapak Ibu menyebutnya apa ini ya? Kalau petunjuk pembuatan itu. SOP-nya gitu ya. Nah sekarang, PIC-nya siapa? Silahkan ke bab 31. Ada 2 orang. Baca ada yang ada di huruf, yang ada di teks saja. Bezaleel dan Aholiab.
ayat 2, 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah ku penuhi dia dengan roh Allah. Terus ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Ini dua orang yang ditunjuk untuk membuat tabut perjanjian, kemah suci dengan segala perlengkapannya. Ada peristiwa anak lembu emas, bab 34 itu ada pembuatan loh batu yang baru. Sekarang silahkan ke bab 35. Bab 35. Ayat 4. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci, ya. Terus ayat 30. Pengangkatan Bezaleel dan Aholiab. Tadi kan baru petunjuknya. Lalu mulai dengan persembahan, setelah persembahan penunjukan pengangkatan dua orang sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugas ini. Kemudian mulai membuat kemah di 36 ayat 8. Setelah itu bab 37 membuat, perhatikan kalimatnya ya, Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga. Ayat 10, dibuatnya lah meja itu dari kayu penaga. Ayat 17, dibuatnya lah kandil itu dari emas murni. Ayat 25, dibuatnya lah mezbah pembakaran. Ya, dibuat semua. Jadi kalau yang tadi bab 25 sampai 30 itu petunjuknya, bab 35 itu pelaksanaannya. Nah, kemudian selesai semuanya, siap semuanya. Sekarang silahkan ke bab 39 ayat 32. Bapak Ibu ikuti saja dulu ya, nanti Bapak Ibu akan memahami kenapa kok ada teks yang isinya kayak gini. Bapak Ibu kalau proyek selesai, apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu pemborong? Itu namanya apa? Itu kalau proyek sudah selesai, lalu diserahkan kepada pemberi pekerjaan. Serah terima. Penyerahan. Penyerahan ya. Penyerahan. Ya, sekarang 39, bab 39 ayat 32. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Tepat dilakukan seperti yang diperintahkan. Nah, itu prinsipnya. Dibawa mereka lah kemah suci itu kepada Musa. Yakni kemah dengan segala perabotannya. Sudah selesai dibuat. Kemudian ke ayat 42. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, pekerjaan diserahkan kepada Musa. Setelah pekerjaan itu selesai, diserahkan kepada Musa. Nah, ini kemudian didirikan kemahnya. Dah, selesai. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Bab 40-nya, tolong Bapak Ibu tandain ya. Maksudnya dikasih pembatas. Bapak Ibu kasih pembatas. Kemudian Bapak Ibu kembali ke bab 19. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Di bab 19, tolong melihat ke ayat 3.
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu. Ya. Orang Israel di bawah kan tadi. Allah ada di puncak Sinai. Nah, kemudian silahkan ke ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh orang Israel di Gunung Sinai. Tuhan akan menampakkan diri lagi di Gunung Sinai. Berikutnya, ayat 17. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Allah ada di atas gunung, orang Israel di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu sangat gemetar. Ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Orang Israel di bawah, Allah ada di atas, Musa naik turun. Nanti ke atas ketemu Tuhan, turun menjumpai orang Israel. Ayat 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Udah, stop di kaki gunung. Jangan berusaha mendekat, siapa lagi naik. Celaka kamu. Kemudian, lihat sekarang, ya, hanya Musa yang boleh ditemui ya Pak ya. Sekarang silahkan ya ke bab 24. Upacara. 24 ayat 16. Atau dari ayat 15 juga nggak apa-apa. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Ketemu Tuhan di dalam awan ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ayat 17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Silakan membayangkan Bapak Ibu ada di kaki gunung bersama dengan orang Israel dan lihat ke atas puncak Sinai, yang ada adalah kemuliaan Tuhan yang tampak seperti api yang menghanguskan. Orang Israel tidak boleh mendekat ya. Tidak boleh mendekat. Mendekat mati. Kenapa, Pak? Karena lihat kemuliaannya seperti itu. Tunggu dulu. Ya, kemudian sekarang begini. Yahweh sudah mengangkat Israel menjadi umatnya kan ya? Ya. Yahweh tinggal di puncak gunung Sinai. Orang Israel di bawah, di gurun. Orang Israelnya tinggal di kemah. Yahweh Allah Israel sudah mengangkat mereka menjadi umatnya, sudah mengangkat dirinya menjadi Allah Israel. Masa pisah? Yahweh di gunung, orang Israel di tenda. Lalu Yahweh minta, buatkan aku rumah, buatkan aku kemah seperti yang kamu tempati. Nah sekarang, Bapak Ibu, silahkan membayangkan kemah, agak repot membayangkan kemah. Membayangkan kemah, Bapak Ibu akan mengingat camping. Tapi harus dibayangkan sebenarnya kemahnya orang Beduin. Lebih gampang sebenarnya membayangkan rumah Bapak Ibu saja.
ruangan mana yang nggak boleh dimasuki orang. Kecuali tukang lampu atau tukang listrik ya. Urusannya lain itu ya. Itu pasti ruang tidur. Ruang tidur Bapak Ibu kan, nggak boleh sembarangan orang masuk kan? Ya, ada ruang untuk tidur. Ruang anak-anak, ya ada lah. Kemudian Bapak Ibu juga punya ruang untuk makan? Ada, Pak. Punya. Saya punya ruang makan, tapi saya makan di dapur malahan. Ada tempat untuk makan. Terus ada juga dapurnya kan? Ada. Silahkan Bapak Ibu sekarang membayangkan. Ruang Maha Kudus, tempat disimpannya tabut perjanjian tadi, itu seperti ruang tidur. Ini ruang bersemayamnya Tuhan, orang tidak boleh masuk. Kalau Tuhan mau menjumpai orang Israel, Tuhan akan datang di mana? Di atas tabut, persis di antara dua kerub tadi kan, sudah kita lihat. Di depannya itu ada ruang. Ruang apa? Kayak ruang makan itu ya. Ada meja roti sajian tadi, masih ingat kan? Ada menorah, lampu, kandil, ada mezbah untuk korban ukupan, wangi tempatnya itu. Nah, kemudian ada dapur. Dapurnya di mana? Di luar. Sepintar-pintarnya ibu memasak, pernah nggak memasak barbeque di dapur tertutup? Itu pasti jagoan itu ya. Enggak. Atau bikin kambing guling di dapur tertutup. Enggak. Nah, dapurnya orang yang kemah di gurun, ya di luar. Ingat mezbah untuk korban bakaran tadi? Di luar. Di luar kan? Orang Israel kalau membakar korban untuk Allah, ya di luar. Dah? Di bab 25 sampai bab 30, Tuhan memberikan petunjuk, kemah yang harus kamu buat untukku, begini petunjuknya. Tuhan yang memberikan, menyampaikan pesanan gitu ya, membuat pesan. Ini kemahnya kayak gini, perlengkapannya ini. Kemudian, ya, Tuhan juga menunjuk Bezaleel sama Aholiab, dia yang harus tanggung jawab. Ya, Musa menyampaikan SK kepada dua orang ini. Dua orang ini kemudian mengerjakan, mengikuti SOP tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti itulah mereka buat. Semua kemah dibuat, semua perlengkapan juga dibuat, sudah diserahkan kepada Musa. Terus kemah didirikan, perabot-perabot dipasang, sudah siap kan? Masih ingat Tuhan ada di mana tadi? Di atas gunung. Di atas puncak Sinai. Sekarang tolong membuka Keluaran bab 40. Musa mendirikan kemah suci. Musa mendirikan kemah suci. Sudah dikasih tanda kok ya. Sekarang lihat ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, nama lain dari kemah suci, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan yang tadinya ada di puncak Sinai, orang Israel tidak boleh mendekati karena itu bisa mencelakai mereka. Sekarang kemuliaan Tuhan hadir di tengah orang Israel. Allah berkemah di antara orang Israel. Jadi kemuliaan Tuhan meninggalkan puncak Sinai, lalu tinggal memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan itu Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di atasnya. Di depan mata seluruh umat Israel,
pada setiap tempat mereka berkemah. Balik ke ayat 34 dan 35. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu ada dilingkupi dengan awan. Dilingkupi dengan awan. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu, silahkan membayangkan. Bapak Ibu menatap matahari jam 12 siang. 10 menit aja. Panas. Menatap kok panas. Bukan berjemur. Ibu menatap matahari di jam 12 siang. Buta. Bakar. Buta. Berikutnya, silahkan membayangkan kemuliaan Tuhan berkilau lebih terang daripada matahari. Kalau orang berhadapan dengan Tuhan secara langsung, dia tidak akan sanggup untuk bertahan. Karena kilau kemuliaan Tuhan itu. Silahkan mengingat cerita tentang Nabi Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya mengatakan, mati aku melihat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bertahan berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Supaya kemuliaan itu tidak mencelakai. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyelubungi kemuliaannya itu dengan awan. Jadi datangnya awan, lalu menampakkan kemuliaan Tuhan. Tuhan datang, ada dalam apa menyebutnya ya. Kalau awan datang, itu tanda. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Tapi kemuliaan itu tidak akan mencelakai, karena apa? Diselubungi dengan awan. Adanya awan menjadi tanda kalau Tuhan datang. Nah, silakan Bapak-Ibu mengingat di Perjanjian Baru ketika Yesus dan beberapa 3 orang muridnya naik ke gunung yang tinggi. Lalu awan menyelubungi, ingat kan? Lalu dari dalam awan itu ada suara, inilah anakku. Awan itu menandai kemuliaan Tuhan datang. Nah, berikutnya, tolong Bapak Ibu membayangkan romantisme orang Israel ini. Orang Israel kemah, ya, berkemah, kemahnya banyak. Lalu di tengah perkemahan mereka ada Tuhan. Ada kemah untuk Tuhan. Yang sewaktu-waktu Tuhan bisa datang ke tempat itu. Bisa membayangkan kan? Nah, sekarang kita ke kitab Wahyu, bab 21. Belakang sendiri ya Wahyu, Pak? Iya. Wahyu 21. Lalu aku melihat, ayat 1, langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kok nyambungnya ke Wahyu? Kalau belum belajar ya mungkin nggak nyangka. Maksud dari kitab Keluaran sampai Wahyu. Nah, dalam kitab Wahyu Bapak Ibu melihat kehidupan kekal yang ditunggu, yang dinantikan, dirindukan oleh orang yang percaya itu adalah kehidupan bersama dengan Allah.
hidup bersama dengan Allah. Hidup bersama dengan Allah itu seperti apa? Seperti ketika Tuhan hidup bersama orang Israel di gurun. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah tinggal bersama umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatnya. Kitab Wahyu menggunakan gambaran dari kitab Keluaran itu untuk menggambarkan kehidupan abadi di mana orang akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu mengingat sendiri, Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus itu tujuan akhirnya mau apa? Surga. Mau ngurusi raga atau mau ngurusi jiwa? Jiwa. Ya udah ketemu ya udah urusi jiwa. Raga jangan ditinggalkan sebelum Tuhan menghendaki ya. Tapi gunakan raga untuk memperhatikan, untuk mengurus jiwa, ya, supaya akhirnya kita tinggal bersama dengan Yesus dalam kehidupan abadi, di mana kita akan hidup bersama dengan Dia. Udah, Bapak Ibu, sudah jam 9, jadi nggak ada tanya jawab. Aduh, akhirnya masuk nih. Mantap. Terima kasih. Ada minta sabar. Sabar, masih ada Ya, Pak. pertemuan minggu depan. Ya, terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu, minggu Senin depan kelas masih ada, dimulai jam 7 seperti biasa. Dan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Joko Theo untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Eka atas kesempatannya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas terselenggaranya pengajaran pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau berkenan menyertai dan mendampingi kami dalam pengajaran ini. Bantulah kami selalu agar kami dapat meresapi, menghayati, dan mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami semakin mantap dalam mengikutimu dan semakin beriman kepadamu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara semua. Terima kasih Pak Seto. Lagi saya pamit ya. Pak Seto, terima kasih semua. Pak Joko. Pak Popo, makasih. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Semuanya. Perjanjian lama berapa harganya Pak Popo? Pak Popo dan Apa? Buku perjanjian, pengantar perjanjian lama yang Pak Seto itu berapa harganya? Oh, anaknya itu nggak tahu saya. 135.000 Bu. Oh ya, terima kasih ya. Aku mau pesen lewat ketuaku, Pak PPS. Terima kasih. Monggo. Monggo.